Shalom. Selamat hari Sabat. Pemirsa, sahabat, dan handai tolan. Selamat jumpa lagi dalam kebaktian kebangunan rohani net. Gereja Masehi Advent hari ke-7, daerah Conference Kota Manado dan Provinsi Maluku Utara dengan tema Tuhan, aku ada pertanyaan. Pemirsa, sebelum kita mendengar pembahasan firman Tuhan malam ini, mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa kami yang di sorga, kebutuhan terbesar saat ini adalah Roh Kudus-Mu beserta dengan kami. Dan hati kami siap untuk mendengar firman Tuhan. Kiranya kami semuanya boleh terberkati. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Siri kebaktian kebangunan rohani net malam kedua pada saat ini dengan topik siapakah Allah sebenarnya? Sebelum saya menjawab pertanyaan ini, saya ingin mendahului dengan saya menghantar saudara pemirsa handai tolan sahabat pada peristiwa yang terjadi di tahun 1980-an. Ada sebuah film yang berjudul Bodyguard yang dibintangi oleh Kevin Costner dan Whitney Houston. Film ini bercerita tentang Houston sebagai artis yang hidupnya dikelilingi oleh para penggemar yang fanatik, tetapi mereka ingin mencelakakan dirinya. Untuk melindungi diri dari Houston ini, ia menggunakan jasa para pengawal pribadi. Dan benar, seorang veteran angkatan perang. Dalam film ini ditunjukkan bagaimana peralatan yang canggih digunakan di seluruh rumah Houston ini untuk membuatnya dia bisa tidur tenang. Pemirsa, setiap orang tentunya ingin hidup tenang. Sebab apalah artinya kita memiliki segala sesuatu, tetapi kita hidup tidak tenang. Selalu gelisah, galau, dan selalu dikejar-kejar ketakutan. Sayang, orang kerap salah mencari sumber ketenangan. Misalnya, dengan menggantungkan hidup pada bodyguard yang tadi, pada senjata, pada uang, atau pada jabatan. Pemirsa, menghadapi situasi darurat global, perhatian seluruh dunia saat ini tertuju pada situasi darurat kesehatan global yang melanda di berbagai tempat termasuk di Indonesia. Rasa tidak aman dan kurangnya informasi yang jelas dan benar tentang virus corona membuat orang mudah panik dan mengambil tindakan pencegahan yang kadang berlebihan. Pernahkah Anda terpikirkan betapa fana dan rapuhnya hidup manusia? Hidup yang aman dan masa depan yang terkendali dengan seketika dapat berubah. Segala daya dan upaya yang kita lakukan untuk melindungi dan menyelamatkan diri tidak cukup membuat kita merasa tenang dan aman. Pemirsa, inilah waktu yang tepat untuk tenang sejenak, merefleksikan hati dan mengajukan pertanyaan penting dalam hidup ini. Tuhan, aku ada pertanyaan. Siapakah yang dapat melindungi dan menyelamatkan nyawaku? Ada banyak pengikut Yesus menjawab, Yesus itu atau Allah itu sendiri atau Tuhan itu adalah tempat perlindungan dan penyelamatan jiwaku. Memang
ketenangan yang sejati tidak terletak pada semua apa yang saya sudah katakan tadi, tapi pada kedekatan dengan Tuhan. Mazmur pasal 62 ayat yang kedua. Sebab Tuhan adalah pemilik yang sesungguhnya dari kehidupan kita. Tuhan lebih besar dari segala virus dan penyakit. Nabi Daud atau Raja Daud memiliki jawaban yang meyakinkan, yang membuatnya tidak takut akan kedahsyatan dan ancaman musuh di waktu siang maupun malam. Bahkan terhadap penyakit menular yang mengamuk secara diam-diam. Yakinkah bahwa Tuhan yang melindungi Nabi Daud ini juga mampu melindungi dan menyelamatkanmu di dunia dan di akhirat kematian? Tidak ada lagi satu ketakutan, karena Allah pernah bersabda, "Akulah kebangkitan dan hidup. Siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup sekalipun ia sudah mati." Kitab Injil Yohanes 11 ayat 25. Pemirsa, kabar gembira malam hari ini, Tuhan lebih besar dari segalanya. Siapakah Tuhan? Siapakah Tuhan yang menyelamatkan Daud itu? Malam hari ini, topik kita adalah siapakah Allah sebenarnya? Ada 3 identitas yang sebenarnya. Siapakah Allah itu? Yang pertama, Allah adalah pencipta alam semesta dan langit serta bumi. Mari, kalau siapa yang ada Alkitab, kita baca di dalam Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 3. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Dalam pengertian tertentu dan sederhana, kita dapat mengatakan bahwa Alkitab yang lebih dulu menyodorkan teori tentang penciptaan. Buktinya tercatat dalam Alkitab, Kejadian 1 ayat 1. Berbicara tentang penciptaan, berbicara tentang kreasi mencipta. Di tahun 2007, ketika perusahaan Apple memperkenalkan iPhone, ya seperti ini, atau ponsel cerdas yang terkenal itu. Dan kemudian di tahun 2010 meluncurkan komputer dan tablet yang pertama yang dinamai iPad. Seluruh dunia riuh membicarakan tentang kepiawaian dari Steve Jobs sebagai pencipta 2 perangkat komunikasi digital yang canggih ini. Dan sampai sekarang ini pun nama tokoh yang meninggal dunia akibat kanker di tahun 2011 tetap melekat pada produk-produk tersebut, karena namanya seakan-akan diabadikan oleh karyanya ini. Itu baru barang yang hanya berguna bagi sebagian kecil manusia yang merasa memerlukan benda tersebut dan yang menganggap mampu untuk membelinya. Apalagi dengan kita manusia, hasil ciptaan Tuhan. Kita diciptakan sesuai dengan citra Allah atau serupa dengan Allah. Apakah kita tidak berbangga dengan hal ini? Dunia ini yang juga pasti telah dirancang dengan bijaksana agar kehidupan ini hadir. Bentangan suhu harus sesuai dengan kehidupan. Jarak matahari, kecepatan rotasi, dan komposisi atmosfer. Semuanya harus dalam keseimbangan yang tepat. Ini semua adalah hasil ciptaan Allah. Dan Allah itu adalah pencipta. Yang kedua, Allah adalah firman. Dan firman itu adalah Yesus. Mari kita baca kembali di dalam Alkitab ini. Dalam buku Yohanes pasal 1 ayat yang pertama
dan sampai ayat yang ketiga dan ayatnya yang ke-14 berbunyi demikian. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang dijadikan. Pemirsa, ayat yang ke-14 berbunyi seperti ini. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Pemirsa, jadi pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dan tanpa Dia tidak ada satupun yang jadi dari segala yang dijadikan. Jelaslah bahwa firman yang dimaksudkan adalah Yesus Kristus itu sendiri. Alkitab ini adalah firman Allah, tapi Yesus Kristus adalah firman Allah yang hidup karena Dia telah menjadi manusia dan hidup di antara manusia. Hal yang ketiga, siapakah Allah itu? Allah itu adalah berkuasa. Semua orang Kristen seharusnya penuh sukacita karena kita mengikuti seorang yang lebih besar daripada seorang guru besar atau nabi. Dia adalah Allah yang hidup. Dia memiliki semua kuasa di atas sorga dan di bumi. Tuhan ada di mana-mana. Seorang teolog bernama John Piper dan dia mengatakan, Dia selalu dekat dengan semua orang. Dia memegang segalanya. Kuasanya selalu hadir dalam mendukung dan mengatur segala sesuatu. Dan benar, hal ini telah ditulis dalam lirik lagu seperti ini. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah ku maha kuasa. Luar biasa. Allah kita memang maha kuasa. Dan malam hari ini ada 5 bukti bagaimana Allah itu berkuasa. Yang pertama, Allah itu mempunyai kuasa untuk membaca hati manusia. Mari kita baca di dalam Yohanes pasal 2 ayat 24 dan 25. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Karena Ia mengenal mereka semua. Dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia. Sebab Ia tahu bahwa apa yang di dalam hati manusia. Para pemirsa, Tuhan tahu kedalaman hati pendeta Ronald Rantung. Tuhan tahu kedalaman hati pendeta Ritus Kenny. Tuhan tahu kedalaman hati Bapak Calvin Pasuhuk. Tuhan tahu kedalaman hati pendeta Ronald Mamarimbing ataupun pendeta Dale Supit, pendeta Neman. Semua kita yang ada di sini, Ibu Arlin, Tuhan tahu isi hatimu sampai kedalamannya. Termasuk saudara-saudara pemirsa dan saya sendiri. Pemirsa, tidak ada seorang pun yang mengetahui kedalaman hati kita. Hanya Tuhan, karena Dia adalah Maha Kuasa. Yang kedua, bukti daripada Allah berkuasa adalah Allah berkuasa untuk meramalkan masa mendatang. Yohanes 13 ayat 19. Aku mengatakannya kepadamu sekarang juga, sebelum hal itu terjadi, supaya jika hal itu terjadi kamu percaya bahwa akulah Dia. Alkitab banyak berbicara mengenai ilmu sihir, ramal, tenung, dan sejenisnya. Tidak pernah sekalipun Alkitab menganjurkan orang percaya untuk percaya kepada hal tersebut.
Salah satu hal yang penting sering ditanyakan oleh banyak orang kepada peramal adalah mengenai masa depan atau mengenai jodoh. Kalau di kampung kami yang kecil, mereka bertanya tentang masa depan. Terus terang waktu saya masih kecil, saya lihat kenapa ada kerumunan banyak orang. Ada seorang bapak, dia menancapkan kukunya seperti ini. Lalu dia hanya melihat di kuku dan dia mengatakan, oh, kamu akan menjadi kaya. Tahun depan kamu akan mendapat mobil. Tahun depan kamu akan dapat membelikan tanah seluas sekian-sekian. Dan selanjutnya. Pemirsa, tidak ada seorang pun di dunia ini tahu mengenai masa depan Anda selain Tuhan. I don't know about tomorrow. Nobody knows about tomorrow. Tuhanlah yang menciptakan Anda. Dia yang tahu masa depan Anda. Apa yang ketiga? Allah berkuasa memberi hidup. Yohanes 5 ayat 21, sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang mati dan menghidupkannya, demikian juga Anak menghidupkan barang siapa yang dikehendaki. Yesus menghidupkan beberapa orang mati. Dalam Lukas 7 ayat 11 sampai 17, perikopnya tentang bagaimana kisah pertemuan dengan rombongan dan orang yang menguburkan seorang anak laki-laki. Anak tunggal dari seorang ibu janda. Ibu yang malang ini ditinggalkan sendirian. Yesus berbelas kasihan kepadanya dan Yesus memerintahkan laki-laki yang mati itu bangkit. Dan dia taat. Bayangkanlah keterkejutan dan sukacita yang dialami oleh seorang tersebut. Pemirsa, tidak ada seorang pun selain Yesus yang dapat memberi hidup. Dan yang keempat buktinya, Yesus dapat atau mempunyai kuasa untuk mengampuni dosa. Benar. Dalam kisah dituliskan dalam buku Markus 2 ayat yang kelima. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Dan orang lumpuh ini ketika Yesus telah mengampuni dosanya, Yesus mengatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Luar biasa kasih sayang Tuhan dan dia bisa mengampuni. Dan yang terakhir, bukti dari Allah berkuasa adalah dia mempunyai hak untuk disembah. Matius 14 ayat 33. Coba kita baca bersama. Matius 14 ayat 33. Dan orang-orang yang ada di pintu, yang ada di perahu, maksud kami, yang ada di perahu itu menyembah dia, katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Wahyu 4 ayat 11. Ya Tuhan dan Allah kami, engkau layak menerima pujian dan hormat dan kuasa. Sebab engkau telah menciptakan segala sesuatu. Oleh karena kehendakmu, semuanya itu ada dan diciptakan. Pemirsa, tidak ada Allah lain yang kita sembah selain Allah yang maha kuasa yang kita sembah. Dengan demikian pada malam hari ini merupakan kesimpulan bagi kita. Siapakah Allah sebenarnya? Menjawab pertanyaan ini, kesimpulannya adalah pertama, Allah adalah pencipta langit dan bumi. Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Allah adalah firman dan firman itu adalah Yesus. Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 dan 14. Ketiga, Allah itu berkuasa. Berkuasa apa? Membaca hati, meramalkan masa depan, memberi hidup, mengampuni dosa, dan mempunyai hak untuk disembah. Pemirsa, pada malam hari ini, situasi kita yang terkungkung dengan COVID-19. Kepada siapakah kita harus mendekat agar supaya kita memperoleh ketenangan? Hanya kepada Allah. Kita telah mengetahui Allah sebenarnya adalah Allah yang pencipta langit dan bumi. Allah yang maha kuasa, berkuasa untuk segalanya. Apalagi kematian pun dia bisa hidupkan. Kita pun yang berbuat salah,
bisa diampuni. Marilah kita datang kepada Yesus. Di saat-saat seperti ini, hendaklah kita datang kepadanya dengan menyembah Dia siang dan malam. Berapa di antara pemirsa pada malam hari ini telah mendengar suara, telah menjangkau suara ini? Kita akan berdoa. Kita datang kepada Tuhan. Inilah saat teduh kita untuk menyerahkan diri kepada Tuhan. Karena ketenangan ada di dalam Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Allah Bapa kami yang kami sembah siang dan malam, Khalik pencipta langit dan bumi. Engkaulah segalanya, Maha tahu dan Maha kuasa. Kami berterima kasih pada malam hari ini kami diingatkan kembali untuk kami hidup tenang karena kami mempunyai Allah yang sumber segala berkat. Pada malam hari ini ya Tuhan, ketika kami berada di dalam suasana dunia untuk dalam kesehatan kami tentang global yang pada saat ini sedunia atau mendunia ini COVID-19 mewabah. Kami percaya Tuhan akan putuskan rantai-rantai ini sebagaimana Tuhan telah mengadakan mujizat ataupun penyelamatan dan perlindungan bagi Raja Daud. Demikian juga dengan kita umat-umat Tuhan pada saat ini. Terima kasih Tuhan, kami selalu mau berharap dan bergantung kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Inilah doa kami, kiranya kami terberkati saat ini dan sampai selama-lamanya. Amin.